Shalom semuanya. Shalom semuanya. Hey, before we start, sebelum kita mulai, kita ada di ruangan yang baru. Welcome to our new room, our new home. Atau kalau kita boleh bilang welcome home. Kasih tahu teman-teman sebelahnya, welcome home. Semuanya kasih salam, welcome home, selamat datang. Senang sekali melihat kalian. Yes, tempatnya lebih kecil tapi energinya tetap besar. Amin. Alright. Kita hari ini kalau ada di tempat yang baru, we are entering a new season. Kita masuk ke dalam musim yang baru, tapi visi kita tidak berubah. Musim bisa baru, visinya tetap sama. Tuhan kita dan penyertaannya tetap sama. Amin. Amin. Dan hari ini kalau ada yang mungkin belum tahu visinya FOR itu apa, atau mungkin kita lupa, hari ini kita mau mengingat kembali dan belajar sedikit saja. Saya rindu untuk sharing sedikit tentang visinya FOR, karena dari awal FOR atau Fire of Revival, kita ini adalah orang-orang yang berkumpul, dan saya rindu untuk melihat orang-orang yang berapi-api untuk berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Boleh di next, Sam? Oh, thank you. Ya, di next saja slide-nya, nggak apa-apa. FOR adalah suatu tempat di mana orang-orang yang berapi-api akan Tuhan berkumpul bersama-sama, tapi juga orang-orang yang mau untuk menerima api Tuhan, mau menerima Roh Kudus. Orang-orang yang rindu untuk mencari firman Tuhan. Sini rindu semua? Amin. Tapi juga rindu untuk menghidupi firman Tuhan, bukan cuma cari aja. Kita adalah orang-orang yang mau untuk diubahkan, tapi kita tidak berhenti di situ. Kita juga orang-orang yang mau membawa perubahan. Amin. Dan hari ini maka dari itu kita belajar bersama-sama bahwa FOR itu bukan cuma sekedar ibadah di hari Minggu. FOR itu more than just a Sunday service. Dan itulah yang menjadi title atau judul dari firman hari ini, yaitu adalah more than a Sunday service. Boleh katakan bersama-sama? Boleh? 1, 2, 3. More than a Sunday service. Lebih dari cuma sekedar ibadah biasa saja di hari Minggu. Next, Sam. FOR ini, no, it's okay. We can leave it on. Thank you, Billy. Kalau untuk lampunya nggak apa-apa dinyalakan. Kalau nggak gelap nih nanti mukanya. Oke. But ibadah FOR itu lebih dari cuma sebuah ibadah. FOR itu adalah sebuah komunitas. Katakan komunitas. Komunitas, bedanya apa? Sebuah ibadah, orang bisa datang, mendengar, menikmati, dan pergi meninggalkan saja. Tetapi sebuah komunitas itu bukan cuma datang, tapi menjadi bagian. Kita dikenal. Di sini coba lihat kanan kirinya, kenal nggak satu sama yang lain? Tahu namanya, tahu keluarganya, tahu permasalahannya. Kita di sini juga saling bertumbuh bersama, saling menjaga, saling menguatkan, saling mendoakan. Kita mengambil bagian. Ibadah bisa selesai di hari Minggu, tetapi komunitas itu lebih dari cuma di hari Minggu saja. Senin sampai hari Minggu kita semua tetap bagian dari komunitas itu. Amin. Kita bisa datang untuk beribadah, cuma menjadi penonton, tapi di dalam sebuah komunitas kita semua ini punya peran. Betul? Kita semua punya bagian. Bukan berarti ibadah itu nggak penting. Ibadah itu sangat penting sebetulnya. Tapi ibadah itu cuma satu bagian. Kalau sini siapa yang suka makan pizza di sini? Ada yang suka makan pizza? Suka makan pizza. Ibadah itu cuma satu slice. Tapi yang disediakan oleh Tuhan itu masih banyak. Kalau kita cuma datang beribadah saja tanpa menjadi bagian dari komunitas, maka kita tuh cuma ngambil satu slice saja. Kita kelewatan bagian-bagian lain yang Tuhan itu sudah persiapkan bagi kita. Next, Sam. Maka dari itu kita harus mengingat bahwa FOR itu adalah komunitas apa? Murid Kristus. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Komunitas murid Kristus. We are a community of disciples. Komunitas dari murid-murid Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita datang sebagai murid, atau apakah kita cuma datang ke gereja sebagai penonton? Nah, problemnya banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, orang yang sudah menerima mujizat, orang yang tahu Tuhan itu sebenarnya siapa, tapi mereka cuma datang sebagai penonton. Mereka dikuatkan, didoakan, kebutuhannya dipenuhi, dan salah atau enggak sebenarnya seperti itu? Untuk menerima sesuatu. Enggak salah untuk menerima. Tetapi masalahnya adalah ketika kita datang hanya untuk menerima, tapi tidak mau bertumbuh.
Kita hanya datang untuk dilayani, tapi tidak mau melayani. Kita datang hanya untuk hidup kita diubahkan, tapi tidak mau membawa perubahan bagi orang lain atau komunitas kita. Dan ini bukan masalah yang baru, karena kalau kita baca sama-sama di Yohanes 6, siapa yang di sini pernah baca Yohanes 6? Ceritanya Yohanes 6 itu dimulai dengan Yesus yang diikuti dengan beribu-ribu orang, lalu mereka ini lapar. Yesus bilang, ada makanan nggak di sini? Oh, nggak ada makan. Oke, kalau nggak ada makan, kalau gitu coba cari ada apa nih. Dan ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan anak ini memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus menerima itu, dia berdoa atasnya, mengucap syukur atasnya, lalu dia membagikan. Dan ketika dia mulai membagikan, nggak sadar ternyata sudah 5.000, katakan 5.000 laki-laki itu diberi makan. Mereka makan sampai kenyang. Bahkan sisa berapa? 12 bakul, 12 keranjang. 5.000 orang, lebih dari 5.000 orang. Dan Yesus betul-betul memenuhi kebutuhan mereka. Nah, respon dari mereka ketika itu semua terjadi, mereka ini kagum lihat Yesus. Siapa yang di sini kalau melihat seperti itu kagum? Dari 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Wah, itu catering paling hebat itu ya. Itu mereka sangat kagum dan mereka berkata, oh ini nabi yang akan datang. Ini kayaknya orangnya yang nabi yang katanya akan datang itu. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka mulai berencana, mereka berpikir mau membuat Yesus, mau memaksakan Yesus sebagai raja. Wah, ini mau dipaksa untuk jadi raja. Ketika Yesus mengerti itu, dia akhirnya menyendiri, dia pergi menyendiri dan dia singkat ceritanya keesokan harinya, kalau kalian tahu ceritanya, murid-muridnya melewati danau itu, kena badai, di tengah-tengah badai itu ketemu dengan siapa? Loh, ketemu dengan Yesus, ketemu dengan Yesus, lalu mereka sampai di seberang, betul ya? Mereka menyeberang sampai di seberang. Nah, orang-orang pengikut Yesus, 5.000 yang lainnya ini, ketika mereka bangun keesokan harinya, mereka cari Yesus nih. Loh, nggak ada Yesus, nggak ada nih. Di mana nih Yesus? Jadi mereka mulai mencari Yesus. Mereka pergi sampai mereka menemukan Yesus di situ. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka nanya, wah, Rabi, Yesus ini, Rabi, kapan engkau sampai di sini? Kok bisa sampai di seberang? Di kapan sampai di sini? Tapi jawaban dari Yesus sangat menarik karena Yesus tidak menjawab. Saudara bisa nggak dijawab? Oh iya, saya sampainya tadi malam. Oh iya, saya sampainya tadi nih. Bisa nggak jawab? Bisa. Tetapi ketika mereka bertanya, Rabi, kapan engkau sampai di sini? Jawaban Yesus adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah apa? Makan roti itu dan kamu kenyang. Engkau telah memakan roti itu dan kamu kenyang. Itu kenapa kamu mencari aku? Maksudnya dari ayat ini apa? Tindakan mereka terlihat baik, betul? Mereka mencari Yesus, mereka mengejar Yesus. Mereka ketika bertemu Yesus tanya, oh kapan sampai di sini? Tapi yang dikatakan oleh Yesus, Yesus mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu menerima roti dan kenyang. Artinya apa? Mereka melihat apa yang Yesus lakukan, tapi mereka tidak mengenal atau tidak menangkap siapa Yesus itu. Ngerti ya? Yang dibongkar oleh Yesus adalah motivasi mereka. Motivasi untuk mencari Yesus ini apa? Dan motivasi mereka adalah kepuasan langsung. Yesus datang memberikan kepada mereka roti, rasa lapar mereka hilang. Kebutuhan mereka dipenuhi, hidup mereka terasa lebih nyaman. Jadi mereka datang kembali untuk mencari Yesus. Dan masalahnya adalah menerima roti itu sebetulnya baik atau enggak? Baik, enggak apa-apa, it's okay. Tetapi masalahnya adalah roti yang mereka terima itu menjadi alasan utama mereka mencari Yesus. They follow Jesus because of the bread. Mereka mencari Yesus, mereka mengikuti Yesus karena dapat rotinya. Karena wah ini nanti Yesus bisa sediain lagi nih roti ini supaya aku nanti kenyang. Mereka tahu Yesus bisa beri roti, tapi mereka belum lihat bahwa Yesus ini pribadi yang mereka butuhkan. Atau kalau kalian baca ayatnya nanti, mereka tahu bahwa Yesus ini bisa memberikan roti, tapi mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah roti hidup.
Nah, ngerti ya? Dan begitu juga hari-hari ini, kita semua pun, semua pengikut Kristus pun, kita bisa menikmati worship kayak tadi. Kita bisa diberkati oleh firman yang disampaikan. Wah, poinnya bagus banget. Wah, mengena banget hari ini ya. Atau kita bisa juga didoakan, merasakan mujizat, kita merasakan pertolongan Tuhan, tapi tidak rela menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Yesus. Kita dapat mengalami manfaat dari kehadiran Yesus tanpa sungguh-sungguh hidup sebagai murid Yesus. Yesus ketika mereka bertemu dengan orang-orang ini, ketika Yesus melihat motivasi yang salah, mereka tidak dipermalukan, mereka tidak diusir, enggak, tapi Yesus mengkoreksi motivasi mereka. Karena di ayat yang ke-27 dikatakan jangan cuma kejar makanan yang bisa binasa, jangan cuma kejar roti ini, tapi carilah yang kekal, kejarlah yang kekal. Di ayat 35 dikatakan akulah apa? Roti. Katakan roti hidup. Akulah roti hidup. Kalian, yang dikatakan Yesus itu apa sih? Kalian datang untuk roti, tapi yang kalian butuhkan itu sebetulnya aku. Yang kalian butuhkan itu bukan rotinya, yang kalian butuhkan itu adalah aku. Dan ketika pengajaran itu menjadi keras, karena ini sangat keras pengajarannya untuk mereka terima, yang terjadi adalah di ayat selanjutnya 66, banyak dari mereka yang akhirnya apa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ketika pengajaran itu menjadi keras, ketika Yesus itu berusaha untuk membentuk, bukan cuma ngasih roti, mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dan ketika semua ini terjadi, Yesus melihat kepada murid-muridnya yang 12 dan dia berkata kepada murid-muridnya, gimana kalau kalian? Kalian mau ikut pergi atau kalian mau tinggal di sini? Lalu Petrus berkata, next time. Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Artinya apa? Orang banyak mengikuti karena apa yang Yesus bisa berikan. Tapi murid-muridnya mengikuti karena mereka tahu siapa Yesus. Inti dari Yohanes 6 itu adalah tidak salah untuk menerima roti dari Yesus. Tapi yang salah adalah karena setelah menerima roti, yang mereka inginkan cuma roti saja. Dan roti itu lebih penting bagi mereka daripada Yesus. Mereka datang untuk dipuaskan, bukan untuk dibentuk. Dan dari sini kita bisa belajar ada dua macam pengikut Kristus. Yang cari roti dan yang cari Yesus. Yang datang karena menerima dan yang datang untuk mengenal. Dan hari ini kita sebut dua-duanya itu sebagai consumer dan disciple. Boleh katakan sama-sama? 1, 2, 3. Consumer dan disciple. Konsumen kalau bahasa Indonesia atau murid. Apa bedanya? Consumer atau konsumen itu datang karena manfaat. Betul? Di sini kalau kalian mau beli barang atau mau beli makanan, yang dilihat apa? Manfaatnya. Berguna atau enggak? Enak atau enggak? Bagus atau enggak? Betul? Kalau semuanya itu oke, kita beli. Itu consumer. Apa yang saya dapat? Kalau saya puas, maka saya akan kembali. Betul kan ya? Tidak, kalau tidak puas, maka cari yang lain. Nah, itu consumer atau konsumen. Bahayanya adalah ketika kita menggunakan mindset ini untuk mengikut Tuhan. Atau kita pakai konsep ini di dalam gereja. Kalau tidak sesuai dengan yang aku mau, kalau tidak menghiburku, kalau tidak bagus, kalau tidak cantik, maka aku cari yang lain. Betul? Bedanya dengan disciple, disciple itu adalah seorang murid. Di sini siapa yang pernah jadi murid? Pernah semua kan? Ini masih ada yang masih murid. Jadi murid itu kayak apa? Belajar, sih betul, belajar. Tapi saya mau sedikit menjelaskan dua perbedaan. Karena kalau bahasa Inggrisnya, murid itu ada dua. Ada yang namanya disciple dan ada yang namanya student. Student itu yang kita lakukan di sekolah. Kita datang, kita mendengar, kita menerima ilmu, dan kita simpan ilmu itu. Mungkin kita belajar lagi atau apa seperti itu. Tapi yang namanya disciple itu berbeda. Karena disciple itu terutama pada zaman Kristus, itu dia harus mengikuti gurunya, dia belajar dari gurunya dan menjadi seperti gurunya.
Kalau saya adalah disciple atau murid dari seorang tukang kayu, maka saya harus mengikuti cara hidupnya, saya belajar dari guru itu gimana caranya, dan saya menjadi seperti guru saya. That is the difference between student and disciple. Itu bedanya. Kita menjadi murid yang namanya student dan disciple. Kita dipanggil untuk menjadi disciple. Artinya apa? Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus, belajar dari Yesus, dan menjadi seperti Yesus. Artinya apa? Kita harus rela untuk diarahkan, rela untuk dikoreksi, kita rela untuk dibentuk. Karena apa? Karena we are called to be consumers. We are not called to be consumers, we are called to be disciples. Amen. Pertanyaannya hari ini adalah bagaimana caranya kita bergerak dari yang namanya consumer to disciple. Jujur, coba dijawab dalam hati sendiri ya. Pernah nggak datang ke gereja sebagai consumer? Datang ke gereja, kita lihat PA-nya bagus atau enggak. Kita lihat sudah kayak konser atau belum. Lightingnya ini cukup bagus atau enggak, keren atau enggak. Pendetanya ini lucu atau enggak. Pernah seperti itu? That's a consumer mindset. Mindset dari seorang consumer. Tetapi kita mau datang untuk menjadi seorang katakan murid. Nah, good. Kita mau datang untuk menjadi seorang murid. Bagaimana caranya? Yang pertama, untuk menjadi seorang disciple sebagai seorang murid, kita harus tidak hanya hadir tetapi apa? Menjadi bagian. Kalau saya boleh kasihkan ilustrasi, bayangkan kita ini mau masuk ke rumah. Buka pintu ya, kita buka pintu rumah. Lalu kita memasukkan satu kaki ke dalam. Sudah masuk atau belum? Sudah masuk atau belum? Apakah saya di dalam rumah dengan satu kaki di dalam? Kenapa belum? Karena satu kakinya masih di luar. Ketika kita menjadi consumer, seringkali kita tuh seperti itu. Kita masuk ke dalam gereja, hadir satu kaki. Tapi kita tidak mau ada di dalamnya. Kita tidak mau masuk di dalam komunitasnya. Masuk atau datang ke gereja is a good first step. Itu adalah langkah baik yang pertama. It's good dan sangat penting. Tapi kalau kita mau berada di dalam gereja, mau berada di dalam rumahnya, maka kita harus masuk dua kaki. Tidak bisa cuma satu kaki saja. Seorang consumer itu datang untuk menerima, menikmati, lalu dia pulang. Tapi seorang disciple itu dia memahami bahwa gereja itu bukan hanya tempatnya saja yang didatangi, tetapi sebuah keluarga. Kita ini sebuah keluarga. Kasih tahu orang sebelahmu, kita ini keluarga. Wah, kita ini keluarga. That's right. Ini adalah tempat kita menjadi bagian. Kenapa? Ini adalah tempat di mana kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita masuk, kita tinggal, kita membuka diri dan kita membangun bersama. Kalau kalian belajar bersama-sama, nanti baca di rumah boleh next di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ini bercerita tentang gereja mula-mula. Awal mulanya gereja yang pertama itu seperti apa? Mereka bukan cuma datang untuk beribadah aja, tapi mereka datang untuk bersekutu. Artinya apa? Kumpul-kumpul. Siapa yang di sini suka nongkrong? Siapa yang di sini suka nongkrong di Janji Jiwa? Janji Jiwa apa yang dekat sini? Kopi kenangan. Nah itu kita nongkrong nih. Kita makan, kita berdoa bersama-sama, saling perhatian. Kita hidup bersama. Itulah intinya dari sebuah gereja, sebuah komunitas. Komunitas itu bukan sesuatu yang hanya kita terima. Komunitas adalah sesuatu yang kita bangun bersama. Kita bangun bersama-sama. Bukan cuma datang terus kita lihat dan kita nikmati aja. Enggak, kita bangun komunitas itu bersama-sama. Pertanyaannya, apakah saya hanya datang ke gereja ini cuma datang saja, atau apakah kita sungguh-sungguh menjadi bagian dari gereja ini, dari komunitas itu? Itu yang menjadi pertanyaan personal kita hari ini. Yang kedua, selain dari cuma tidak hanya hadir tapi menjadi bagian, yang kedua adalah apa? Wah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak hanya mendengar tetapi bertumbuh. Kita belajar dari yang tadi kita lihat sama-sama. Mereka belajar bahwa Yesus adalah roti hidup. Tetapi ketika pengajaran itu menjadi keras, mereka pergi.
Mereka tidak mau dibentuk. Mereka tidak mau untuk bertumbuh. Seorang consumer bisa bilang khotbahnya bagus, poinnya dalam, pastor, pendetanya lucu, wah saya sangat diberkati hari ini, tapi hidupnya tidak berubah. Itu seorang consumer. Tetapi seorang disciple bertanya bukan cuma apa yang saya dengar, tetapi apa yang harus saya lakukan dengan apa yang saya dengar. Lihat bedanya, bukan cuma hari ini kita terima apa dari firman Tuhan, tetapi bagaimana saya harus melakukan atau menghidupi firman yang saya terima hari ini. Not just head knowledge, but life transformation. Bukan cuma pengetahuan yang masuk ke kepala, tapi hidup yang ditransformasikan. Yakobus 1 ayat 22-25, pendek saja saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya apa? Pendengar saja. Next, Sam. Ketika kita menjadi orang yang cuma mendengar saja, itu seperti kita melihat cermin. Tapi ketika kita memandangnya, ada yang salah nih. Pernah lihat cermin terus mukanya kotor? Sebelum kita pergi kerja, terus tanpa kita membetulkan apa-apa kita pergi. Pernah seperti itu? Enggak dong. Kalau kita lihat ada yang salah, maka ada yang dibetulkan, dibersihkan. Betul? Tetapi orang yang hanya mendengar saja tapi tidak melakukan firman, tidak menghidupi firman Tuhan, itu seperti kita memandang kepada cermin lalu kita tidak melakukan apa-apa. Kita tahu ada yang salah, kita tahu ada yang perlu diperbaiki, tapi kita rasa udah nggak usah deh, kita pergi saja seperti itu. Itu adalah sebuah consumer. Tapi seorang pelaku firman, boleh next Sam? Ayat 25 dikatakan, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh apa? Melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita dipanggil bukan cuma untuk mendengar, tapi kita dipanggil untuk menghidupi firman Tuhan. Di dalam firman tidak cuma berhenti di hari Minggu. Firman tidak cuma berhenti ketika kita keluar dari tempat ini, tetapi kita bawa ke hidup kita sehari-hari, kita renungkan, kita bicarakan, kita hidupi bersama-sama, kita bicarakan di dalam carousel kita, grup kita untuk gimana caranya kita bisa mengaplikasikan. Apakah saya sudah sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan? Apa yang perlu saya lakukan dengan apa yang saya dengar atau baca? Apa sih yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dihidupi? Yang ketiga, jangan lebar. Selain dari dua yang tadi, bagaimana caranya kita bisa dari consumer menjadi seorang disciple? Yang ketiga adalah, boleh baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Tidak hanya menerima, tetapi mengambil bagian. Bukan cuma menerima saja, but we take part. Kita mengambil bagian. Tidak cuma dilayani saja, tetapi kita pun melayani. Seorang consumer fokus pada apa yang bisa diberikan kepada mereka. Apa yang gereja bisa berikan? Apa yang membuat aku puas? Apa yang membuat aku enak? Kalau ada salah, ada yang kurang, komentar. Tapi kalau diajak, oke yuk kita betulin sama-sama yuk. Ayo kita bangun sama-sama. Mereka bilang apa? Oh jangan dulu. Oh jangan aku. Oh aku nggak bisa. Kenapa? Karena mereka hanya datang untuk berkomentar. Bukan untuk mengambil bagian. Seorang disciple bukan cuma dilayani, tapi dia melayani satu dengan yang lain. Efesus 4 ayat 11-16 mengatakan gereja itu adalah seperti sebuah tubuh. Bagaimana kita semua sebagian dari tubuh punya peran kita masing-masing, kita punya tugas kita masing-masing yang berbeda-beda. Gereja bukan pertunjukan yang dilakukan beberapa orang dan ditonton banyak orang. Bukan show gitu. Tapi gereja adalah tubuh dan setiap bagian dari kita memiliki fungsi dan peran kita masing-masing. Take part menjadi bagian dari gereja itu bisa memberikan salam. Tidak harus nyanyi di depan, tidak harus mengenjreng seperti Abdiel tadi sampai tangannya kecapean gini. Nggak harus. Kita bisa saling menyambut, saling ngajak bicara, kita menerima satu dengan yang lain, kita mengambilkan air untuk satu dengan yang lain, kita bisa melayani dengan banyak hal. Kita semua punya peran kita masing-masing. Pertanyaannya adalah apakah saya hanya dilayani atau saya sudah mengambil bagian? Apakah kita sudah dilayani atau apakah kita cuma dilayani saja atau apakah kita sudah mengambil bagian untuk melayani? Dan yang terakhir, kita tidak hanya berubah tetapi kita membawa apa?
perubahan. Kita nggak cuma berubah saja, tapi kita membawa perubahan. Seorang consumer fokus pada perubahan di diri sendiri. Kita kepingin ditolong, betul? Siapa yang di sini mau untuk ditolong? Tuh, nggak ada yang mau ditolong. Kita kepingin untuk dipulihkan. Kita kepingin untuk diberkati, amin. Nah, kita kepingin diberkati mau. Tapi perjalanan rohani seorang konsumen berhenti di diri sendiri saja. Seorang disciple, seorang murid bukan cuma bertanya bagaimana hidup saya bisa berubah, tetapi mereka juga memikirkan siapa yang bisa saya bawa lebih dekat kepada Yesus. Kepada siapa saya bisa membawa perubahan. Bukan cuma menerima berkat, tapi mereka bertanya kepada siapa saya bisa memberkati. Betul? Bukan cuma dilayani, tapi bertanya kepada siapa kita bisa melayani orang yang lain. Matius 28 mengatakan, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Thank you. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan berarti kita cuma menjadi murid saja, tapi tugas kita juga adalah untuk menjadikan orang lain sebagai murid Kristus. Perubahan pribadi harus mengalir kepada orang lain. Katakan sama-sama, perubahan di dalamku. Sama-sama 1, 2, 3. Perubahan di dalamku harus mengalir kepada orang lain. Sekali lagi, perubahan di dalamku harus mengalir kepada orang lain. Yes. Kita bisa mengajak orang ke gereja, bisa mengajak orang ke dalam kersel, mendoakan orang itu, kita membagikan tentang Yesus, tentang firman-Nya, tentang kebenarannya, apa yang diajarkan, ataupun kita bisa berjalan bersama dengan orang yang sedang bergumul. Pertanyaannya adalah, adakah seseorang yang sedang kita bawa lebih dekat kepada Yesus? Hari ini firman yang saya sampaikan mungkin kalian sudah tahu. Tapi bukan berarti kita sudah lakukan semua. Betul? Keempat step ini masing-masing sangat penting. Dan walaupun kita belum melakukan semuanya, tapi semua ini sebetulnya penting dalam perjalanan seorang murid. Kembali lagi saya hari ini bertanya, apakah kita mau datang kepada Tuhan hanya sebagai consumer, atau apakah kita mau datang menjadi disciple yang rindu untuk dibentuk oleh Yesus, yang rindu untuk dipakai oleh Yesus, yang bukan cuma berapi-api saja, tapi membawa api itu keluar. Amin. Boleh dibuka? Ya, thank you. From consumers to disciples. Tidak hanya hadir tetapi menjadi bagian. Tidak hanya mendengar tapi bertumbuh. Tidak hanya menerima tetapi mengambil bagian. Tidak hanya berubah tetapi membawa perubahan. Kita dipanggil untuk menjadi disciples, not consumers. Apakah saya datang ke gereja untuk jadi konsumen atau hidup sebagai murid Yesus? Dan hari ini dari 4 step ini, kalau kalian melihat, oke, Tuhan kayaknya aku di nomor 1. Tuhan aku kayaknya di nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Mungkin bukan cuma yang di sini, mungkin yang nanti nonton secara online bisa melihat juga bersama-sama. Tapi hari ini, let us take one step today. Kita mengambil satu langkah dalam kehidupan kita. Baik itu membuka diri kita untuk masuk ke dalam komunitas. Baik itu menghidupi firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita tahu, tapi kita belum lakukan dalam kehidupan kita. Bisa dalam melayani satu dengan yang lain, atau membawa orang semakin dekat kepada Yesus. Seringkali kita berhenti di nomor 3. Kalau saya sudah datang ke gereja, saya sudah menghidupi firman Tuhan, saya sudah melayani, cukup di situ. But no. Seorang murid Kristus dipanggil untuk memuridkan orang lain juga. Kita bukan cuma menjadi penonton, tapi kita menjadi penjala manusia. Untuk membawa orang-orang pun mendekat kepada Yesus. Kita tidak perlu melakukan semuanya sekaligus, ataupun kita tidak perlu menjadi sempurna dalam semuanya ini. Yang kita cukup lakukan hari ini adalah mengambil satu langkah. Amin. We are more than a Sunday service. Ketika kita memilih untuk hidup sebagai murid Kristus bersama-sama. Katakan ke sebelahmu, aku murid Kristus. Wah, katakan ke sebelahmu, aku murid Kristus. Katakan ke sebelahmu, kamu murid Kristus. Yes, amin.